dari 13 yang sudah terjadi itu untuk capres yang diusulkan agak bulat ini, Mas. Oh, agak bulat dari 13. Bahwa masih ada sisa ya di antara 34 Betul. ini, ya kan? Ya, kita belum tahu juga ya. ya. Kita anggaplah ini totalnya yang bisa ngejar konverda menjelang Rakernas ini 15 lah. 15 ya, Le? Iya. Nah, ini bulat kayaknya ke Pak Prabowo capresnya. Oh, ya. Usulan-usulan daerah agak variatif, Mas. Variatifnya bisa diceritakan apa aja itu variatifnya? Variatifnya ada yang ngusulin Mas Gibran. Oke. Untuk wapresnya. Ini usulan ya, usulan konverda gitu. Ya. Ada yang ngusulin Pak Erlangga. Ya. Ada yang ngusulin Pak Ganjar Pranowo. Erick Thohir ada tak? Erick Thohir saya belum tahu nih yang 2 terakhir nih. Nanti kita cek wakilnya. Terus ada juga yang ngusulin Pak Mahfud. Ada juga. Seperti itu maksudnya variasinya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023, KPU akan membuka masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dan menjelang event itu atau timing itu, ada satu organisasi pendukung Pak Jokowi yang namanya Projo akan menggelar Rakernas tanggal 14 dan 15 Oktober 2023 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tentu saja ini menarik karena di dalam Rakernas itu nanti Projo akan menyampaikan sikap mengenai siapa sih sebenarnya yang bakal didukung oleh organisasi kemasyarakatan ini. Dan telah hadir bersama dengan saya Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden Projo, Bang Panel Barus. Saya akan sapa beliau. Apa kabar, Bang? Baik, Mas Luar biasa ya. Bang, baik. Ini perlu kita juga sampaikan kepada publik mengenai rencana Rakernas Projo di Jakarta tanggal 14 dan 15 Oktober. Bang, bisa cerita dong, dalam Rakernas ini apa saja yang mau dibahas? Ya. Terima kasih Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat seluruh Tribuners. Jadi tanggal 14-15 Oktober 2023, hari Sabtu dan Minggu, Projo akan menggelar satu event nasional Rakernas yang tadinya sebenarnya kita mau laksanakan di periode akhir Oktober, tapi karena ada dinamika ya sehingga kita majuin. Maksudnya ini dilakukan sebelum tutup pendaftaran capres. Iya, jadi tadinya gitu ya? kan mau akhir, tapi kan ada dinamika, ada perubahan, akhirnya kita maju. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bahwa Rakernas ini yang kita akan laksanakan di Indonesia Arena GBK ini bukan satu tahap yang berdiri sendiri ya. Dia sebelumnya ada kegiatan-kegiatan dulu di provinsi-provinsi yang masing-masing daerah provinsi ya. Ya, yang kita sebut namanya konverda. Konferensi daerah. Jadi konferensi daerah itu kita gelar dengan tujuan 2 hal. Yang pertama, konsolidasi mesin tentunya, menata mesin, memverifikasi kepengurusan, ya. Dan yang kedua, menjaring aspirasi dan usulan dari teman-teman di daerah, teman-teman Projo di daerah. Usulannya itu maksudnya usulan apa ini, Bang? Usulan terhadap capres dan cawapres di pemilu 2024. Nah, di konverda itu, Mas Febri, jadi di konverda itu juga tidak sekedar usul capresnya ini, cawapresnya ini, tapi sebelum ke sana kita diskusi serius tentang
apa tantangan zaman ke depan yang akan dihadapi Indonesia, itu yang kita bahas. Yang kedua, apa program-program prioritas harapan rakyat yang harus kita titip ke calon kepemimpinan nasional ke depan. Baru kita bicara siapa yang kira-kira cocok dan pantas menjawab ini gitu ya. Yang pantas dan cocok menjawab tantangan tersebut. Jadi tidak tiba-tiba keluar nama, tidak. Ada prosesnya, ada diskusinya yang serius di masing-masing provinsi. Baru kemudian itu usulan-usulan itu dibawa ke Rakernas di Jakarta besok. Jadi Rakernas besok tentu kita punya keputusan final. Ya, keputusan final sikap politik Projo menyongsong pemilu 2024, siapa yang akan kita dukung berdasarkan pandangan Projo bahwa tantangan zaman ke depan ini seperti apa dan siapa orang yang mampu menjawab tantangan itu berdasarkan kebutuhannya seperti itu. Bang, ini kan konverda kan sudah jalan nih. Udah. Nah, pasti ada hasilnya nih ya. Ya, lalu kemudian dibawa ke Rakernas. Berarti hasilnya bulat dong. Sejauh ini ya, ini kan karena ada percepatan ya, ada perubahan jadwal juga, sehingga kita nggak jadi menjalankan secara keseluruhan provinsi. Oh gitu. Iya. Nah, dari yang sudah terjadi di 13 provinsi. Oh, jadi yang sudah konverda 13 provinsi. Dari 35 provinsi. 34. Oh, 34. Jadi 13 dari 34. Iya. Tapi beberapa masih jalan nih, masih ada yang jalan sampai Rakernas. Dan ada juga yang akhirnya konverdanya virtual, pakai Zoom, ada juga gitu loh. Seperti Aceh maupun Jawa Timur besok masih ngejar konverda tanggal 7. Itu ada hasilnya tentu ya. Dari 13 yang sudah terjadi itu untuk capres yang diusulkan agak bulat ini, Mas. Oh, agak bulat dari 13. Bahwa masih ada sisa ya di antara 34 ini, ya kan? Ya, kita belum tahu juga ya. Kita anggaplah ini totalnya yang bisa ngejar konverda menjelang Rakernas ini 15 lah. 15 ya, Le? Iya. Nah, ini bulat kayaknya ke Pak Prabowo capresnya. Oh, ya. Gitu. Untuk wapresnya ini usulan-usulan daerah agak variatif, Mas. Variatifnya bisa diceritakan apa aja tuh variatifnya? Variatifnya ada yang ngusulin Mas Gibran. Untuk wapresnya. Ini usulan ya, usulan konverda gitu. Ada yang ngusulin Pak Erlangga. Ada yang ngusulin Pak Ganjar Pranowo. Erick Thohir ada tak? Erick Thohir saya belum tahu nih yang dua terakhir nih. Nanti kita cek wakilnya. Terus ada juga yang ngusulin Pak Mahfud. Ada juga. Seperti itu maksudnya variasinya itu. Ya, nah nanti karena ini baru kurang dari separuh, ketika nanti dibawa Rakernas itu mungkin nggak bahwa capresnya itu nggak bulat ke Pak Prabowo? Mungkin nggak? Ya, yang pasti kita... atau dipaksain harus Pak Prabowo? Enggak kah? Enggak. Juga. Kita kan tidak akan membunuh dinamika demokrasi dalam organisasi. Jadi itu biarkan berkembang, bergulir, biar kemudian ini didiskusikan oleh teman-teman, ya seperti apa nanti kita putuskan bersama. Yang penting begitu dia sudah menjadi keputusan yang final dalam Rakernas, saya pikir semua kader Projo, semua pengurus Projo, apapun itu wajib menjaga keputusan ini dan menjalankannya, ya. Dan memenangkannya. Nah, itu mungkin nggak di dalam dinamika nanti itu, ya muncul kan tadi sebagai organisasi nggak boleh dong bunuh aspirasi kan. Bisa saja muncul nama Anies, bisa muncul nama Pak Ganjar, misalkan bisa saja. Bisa. Nah, keputusan akhir itu diputuskan dalam bentuk voting kalau terjadi perbedaan pendapat atau diupayakan ada musyawarah mufakat gitu, Bang? Iya, semua mekanisme dimungkinkan. Jadi voting juga mungkin ya? Semua mekanisme dimungkinkan, ya. Dari proses yang berjalan sudah terlihat, ya. 13 itu seperti apa? Banyak memang perbedaannya itu di pilihan wapres ya saya lihat. Tapi kalau presidennya agak bulat. Agak bulat tapi pasti ada lah ya. Gini, yang pasti sebenarnya forum konverda itu kan juga sudah jadi satu fase untuk kemudian teman-teman berdebat.
di provinsi masing-masing. Ya kan? Jadi besok perdebatannya sudah tidak terlalu luas karena perdebatannya adalah usulan masing-masing provinsi lagi. Gitu. Dan yang paling mungkin nanti kan tadi disampaikan paling mungkin disparitasnya itu pada calon wakil presiden, betul kan ya? Nah itu cara pengambilan keputusannya musyawarah atau voting kira-kira mekanisme yang akan ditempuh? Gini, kita tidak ujuk-ujuk tadi saya bilang, tidak ujuk-ujuk ngomong capres cawapres. Kita itu pasti mengedepankan musyawarah, diskusi. Kan tadi saya bilang, teman-teman di provinsi ngusulin nama itu tidak tiba-tiba usul ini gitu, tidak. Karena diskusi dulu cukup panjang itu, nih tantangan ke depan kayak apa sih? Oh gitu ya. Apa sih yang akan dihadapi Indonesia ke depan? Menurut kita, sementara ini ada 4. Apa itu? Ada 4 isu yang krusial tentang tantangan zaman ke depan. Yang pertama terkait ketidakpastian global, ya. Yang kedua tentang recovery ekonomi dan lompatan ekonomi ke depan. Yang ketiga tentang keberlanjutan pembangunan, ya kan. Terus yang keempat juga ada geopolitik regional yang cukup dinamis. Itu ya. Iya, saya pikir tidak tiba-tiba juga si A si B gitu loh. Gitu, enggak. Jadi basisnya adalah apa, tantangan zaman ke depan. Terus yang kedua, kita juga punya nilai yang kita ingin perjuangkan, yang kemudian kita akan titipkan ke calon pemimpin ke depan, sehingga kita nggak ngasih cek kosong ke pemimpin itu. Apa? Ada di kita itu ada hasil musyawarah rakyat, yaitu agenda 711. Jadi ada 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat. Ya, itu juga akan kita titipkan ke calon pemimpin yang akan kita dukung, gitu Mas. Dan ini suara rakyat 711 ini. Gitu loh. Terus begini, pertanyaannya, berarti sebenarnya Projo ini yakin bahwa 4 agenda strategis ini penting ini bisa dilaksanakan atau bisa ditangani oleh Pak Prabowo berarti. Kan gitu kan? Anunya, logikanya kan begitu. Kalau teman-teman dari 13 tadi itu lebih bulat ya, nanti 15 lah ke Pak Prabowo, agendanya 4 strategis ini, ya, tantangan ke depannya. Berarti Projo, sebagian Projo menganggap atau berpendapat bahwa Pak Prabowo bisa mengatasi 4 hal ini. Saya pikir untuk sementara ini harus diasumsikan begitu. Oh gitu. Dari 13 konverda, teman-teman pengurus Projo di daerah berdiskusi, seperti itulah pendapat dan usulannya, gitu ya. Tapi ingat, keputusan akhir itu adanya di Rakernas, yang mengikat ya, dan harus kita pegang bersama untuk kemudian kita perjuangkan juga bersama-sama. Tapi hampir pasti bahwa arahnya ke Pak Prabowo ya, hampir pasti, masih belum bulat betul tapi hampir pasti ya. Kalau berdasarkan usulan konverda seperti itu. Berdasarkan usulan konverda 13 provinsi. Gitu. Kita pengennya bulat 34 provinsi, cuman waktunya nggak mungkin. Kalau tadi sampai November mungkin masih kekejar. Ada percepatan. Ada percepatan tadi. Namanya saja Projo ini ya kan. Ya, nggak diubah sampai sekarang. Bukan apa namanya pro Prabowo, gitu, Projo tetap ya. Jadi ini Rakernas Projo. Lah ya. Rakernas Pro Jokowi. Lah ya, Rakernasnya Jokowi nih Mas. Bukan Rakernas yang lain ini. Lah ya, bukan Rakernasnya pro Prabowo kan, bukan. Nah, artinya boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa apa yang akan direkomendasikan oleh Projo nanti hasil Rakernasnya itu sudah permit lah, sudah agree dengan Pak Jokowi kah? Apa bisa ditafsirkan begitu? Artinya suaranya Projo ini ya suaranya Pak Jokowi. Artinya sudah dapat restu dan persetujuan dari Pak Jokowi. Boleh nggak disebutkan begitu? Disimpulkan begitu? Bisa nggak? Ya, pilihan rakyat pasti jadi pilihan Pak Jokowi. Nah ya, kalau saya simpulkan kayak gitu, bahwa apapun yang nanti Rakernas ini akan dihasilkan Projo, artinya disetujui dan direstui oleh Pak Jokowi. Begitu boleh nggak saya simpulkan kayak gitu? Yang pasti saya sampaikan bahwa pilihan rakyat itu pasti pilihan Pak Jokowi dan pilihan kami. Gitu ya. Iya, boleh. Gitu loh. Pilihan rakyat pasti pilihan Pak Jokowi dan pasti juga pilihan kami.
gitu loh. Nah, di dalam Rakernas ini yang buka siapa, Bang? Insya Allah Ketua Dewan Pembina. Dalam konteks ini Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, apakah dalam konteks ini selain Pak Jokowi juga dalam ini pembukaan ya, pembukaan iya, loh ya. Pembukaan. Ini akan mengundang pihak-pihak lain, Bang. Di luar ya, Pak Jokowi tentu saja. Ya, kan kalau seperti kita ketahui, Pak Prabowo kan sudah dapat dukungan dari satu Partai Golkar, PAN, satu dari Gerindra sendiri. Apakah mereka-mereka ini ketum-ketum ini juga akan Abang undang atau gimana nih? Yang pasti di acara pembukaan ya. Pembukaan. Pembukaan ini kan sifatnya terbuka. Ya. Ya, di pembukaan ini akan dihadiri tidak kurang dari 21.000 kader Projo dan simpatisan Projo di seluruh Indonesia. Ya, di luar itu juga kita akan mengundang tamu-tamu spesial lah ya. Tamu-tamu yang kita undang. Itu kita akan undang. Siapa? Ya banyak. Saya nggak hafal juga daftarnya. Ya, yang pasti cukup banyak yang kita undang. Dari partai politik kita undang. Dari simpul-simpul relawan juga kita undang. Gitu. Semua kita undang. Teman-teman media kita undang. Ya. Semua kita undang. Bang, tadi kan disebutkan manakala ini sudah menjadi keputusan, maka semua kader, semua anggota harus tegak lurus menjalankannya gitu ya. Iya. Kalau ada yang nyimpang gimana, Bang? Keluarin atau gimana tuh? Atau diadili dulu atau gimana tuh? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Jadi kalau ada perbedaan ya kita selesaikan dalam perdebatan di internal organisasi. Tapi begitu dia sudah kita sudah kita sepakati bersama, ya itu sudah jadi kesepakatan bersama gitu loh. Sehingga selalu kami berpikir gini, Mas Febri. Ya. Dalam rakernas, dalam rapat, dalam musyawarah itu waktunya kita berdebat sekeras-kerasnya. Oke, sekeras-kerasnya. Iya. Karena waktu perang nggak boleh lagi ada debat. Nah kalau nanti di perang terus ada gimana? Dikena sanksi? Jadi kita berdebatnya ya di tempat itu. Di tempat rapat, musyawarah. Jadi 21.000 orang ini, undangan ini, ya yang peserta Rakernas itu boleh ngomong apapun gitu ya? Oh enggak, kalau itu yang 21.000 itu pembukaan saja ya? Pembukaan. Begitu Rakernas itu berapa Rakernas itu kan 34 provinsi itu hanya ada ya. kepengurusan, ada 419 DPC. Jadi gitu. Yang punya hak untuk ngomong 419 DPC nih? Iya, sama DPD. DPD ya? Iya. Di luar itu kagak ya? Yang 21.000 itu undangan pembukaan ya? Itu kan anggota-anggota kadang-kadang kita nggak bisa tolak juga mau hadir. Apalagi kan kita bikin event kayak begini kan, event organisasi belum tentu setahun sekali juga. Jadi kalau kita tahan juga kan euforianya besar sekali gitu loh. Jadi kita biarkan ikut hadir dalam pembukaan, begitu masuk sidang Rakernas ya terbatas di kepengurusan. Gitu. Dan itu di sidang Rakernas nanti kita akan fokus lebih kepada pembahasan strategi taktik pemenangan. Jadi strategi taktik pemenangan bagi calon yang didukung oleh Projo. Iya, pasti. Gitu ya. Bagaimana kemudian ini kayak partai politik aja, Bang, ini, Bang, punya Bapilpres, Bapilu gitu. Padahal Prabowo kan, kalau toh Prabowo ya, kan sudah punya partai sendiri, sudah punya Bapilu sendiri, Golkar ada, PAN ada gitu. Tambah lagi ini ya. Iya. Jadi gini, kita akan fokus di strategi taktik pemenangan untuk calon yang kita dukung. Karena kita ngelihat kunci dari kemenangan pemilu 2024 itu juga salah satunya ada di ceruk pendukung Pak Jokowi. Oh gitu. Yang secara angka juga fantastis. Ya. Apalagi pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga approval ratingnya cukup tinggi. Nah kalau mau berkaca dari angka yang diperoleh Pak Jokowi di pemilu terakhir di 2019 ada 85 juta tuh yang milih Pak Jokowi. Artinya kita Ormas Projo ini akan fokus di situ aja. Dan dan itu Mas Febri akan jadi kunci pemenangan. Ya. Gitu loh, akan jadi kunci pemenangan itu di situ. Ya. 85 juta suara itu. Projo
nggak usah kemana-mana, garap yang itu aja, gitu. Nah kalau masalah ada struktur Bapilpres di Ormas Projo, udah kayak partai atau apa, harus diakui Mas Febri bahwa partisipasi rakyat dalam pemilu juga tinggi sekali, gitu ya. Partisipasi politik rakyat dalam apa namanya dalam pemilu 2019, 2014 itu cukup tinggi. Dan saya mau bilang, gerakan rakyat itu jadi variabel kunci kemenangan calon presiden yang didukung, gitu loh. Kalau ada kemudian pihak-pihak yang tidak memahami ini, itu menurut saya salah. Gitu ya. Jadi Pak Jokowi itu pernah bilang sama saya bahwa di pemilu 2014 ya. Saya ingat itu setelah 23 Juli 2014. Saya datang ke rumahnya di Solo, suasana Lebaran. Ini belum diputuskan dia jadi presiden. Masih proses KPU dan MK itu 2014. Dia bilang ada 5 variabel yang penting yang harus diukur dalam Pilpres. Yang pertama, variabel pertama adalah dukungan partai politik di parlemen kita kalah ini, kata dia. Terus dukungan kepala daerah kalah, dukungan media waktu itu kalah, dukungan finansial apalagi, ya. Terus Pak Jokowi bersyukur, dia bilang dia punya variabel kelima yang jadi variabel pamungkas. Apa Pak? Ya relawan yang door to door yang sangat militan ini, gitu loh. Beliau yang menyampaikan ke saya itu, gitu Mas. Jadi itu jadi variabel penting. Jadi menurut Abang, gerakan rakyat tuh jadi variabel penting. Relawan itu lebih signifikan daripada partai gitu kira-kira. Saya nggak bilang begitu. Semuanya kan punya perannya masing-masing gitu ya. Punya perannya masing-masing. Punya wilayah kerjanya masing-masing gitu. Jadi semua punya peran, ya relawan punya peran, ya partai politik juga punya peran. Partai politik perannya apa? Salah satunya adalah apa namanya, membangun koalisi sehingga bisa mendorong calon presiden dan calon wakil presiden kan. Salah satunya kan itu. Kalau relawan kan nggak bisa. Gitu loh. Bang. Nah habis itu memenangkan ya tugasnya relawan. Bang, kalau boleh kita tahu Bang. Jadi nanti setelah Rakernas itu dilakukan, jadi bentuk konkret hasilnya itu apa saja? Boleh diceritakan. Jadi pasti bentuknya apa? Apakah ada semacam deklarasi kah atau apakah apa gitu? Boleh dijelaskan? Iya. Hasil akhir dari Rakernas. Jadi kurang lebih ada 3 segmen lah di event itu ya. Ada pembukaan, ya. Terus ada sidang Rakernas dan pembacaan, ada deklarasi juga ada, gitu. Tapi itu terpisah-pisah ya. Gitu. Jadi nanti, ini gongnya itu adalah pembacaan hasil Rakernas kan tentu saja. Betul ya? Bisa kan? Deklarasi juga bisa. Bisa juga ya deklarasi ya. Bang, karena yang ditunggu sama teman-teman kan deklarasi. Deklarasi. Dan ini kan Rakernas Projo. Rakernasnya Pak Jokowi juga. Bang, kalau dalam dunia politik ini kan mendukung ini kan soal take and give ya Bang. Betul nggak Bang? Di dalam artinya Projo sendiri memberikan support itu kan pasti antara memberi dan menerima. Jadi istilahnya itu Projo ini dapat apa sih sebenarnya dari bentuk support kepada siapapun nanti ya, tapi sebut saja Pak Prabowo gitu. Ini kan pasti pertanyaan ini gara-gara Mas Febri lihat sekarang ketua umum kami jadi menteri. Ya, itu penting Bang, supaya kita nggak salah paham toh. Iya, tapi yang pasti kita mendukung Pak Jokowi itu karena nilai Mas. Terus terang, apa sih yang membuat kita bertahan dengan Pak Jokowi ini? Karena nilai. Value. Karena nilai. Nah sekarang kan bukan gitu Pak Jokowi lagi yang didukung, apakah juga sama? Saya pikir sama. Value juga ya? Iya dong. Lah, masa kita setelah Pak Jokowi membuat sesuatu yang luar biasa buat bangsa ini, kemudian kita nggak bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan itu terjadi. Ya buat apa? Nanti jadi restart lagi. Iya kan? Dari nol lagi. Jadi kepentingan kami setinggi-tingginya karena itu. Ingin memastikan ya bagaimana keberlanjutan pembangunan ini terjadi, Mas.
jangan sampai kemudian rakyat salah pilih, gitu ya. Ini kan pemilu ini kan seperti kita masuk restoran mau pilih menu, ya kan Mas? Mau yang jalan tol dari Aceh sampai Lampung itu benar-benar terkoneksi atau tidak? Karena jangan sampai salah pilih nih. Kalau salah pilih ntar nggak nyambung nih tolnya. Gitu loh. Tol di Papua, di Sulawesi, iya kan? Gitu loh. Jadi saya pikir yang paling penting itu bagaimana memastikan keberlanjutan pembangunan yang sangat fundamental yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk dilanjutkan kembali untuk rakyat. Gitu Mas. Terus yang kedua, kita juga butuh pemimpin yang paham atas tantangan ke depan. Salah satunya yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi adalah ada momentum emas di depan ini dalam 13 tahun ke depan ini. Sebaiknya kan pemimpin tuh harus paham bagaimana memetik momentum itu supaya Indonesia ini sebagai sebuah bangsa bisa lompat jadi bangsa yang besar, gitu loh. Itu kan kegelisahan Pak Jokowi yang saya pikir sama kegelisahannya dengan kita juga. Kan kita pengen dong jadi bangsa besar gitu loh. Artinya kegelisahan projo dan kegiatan kegelisahan Pak Jokowi ini pasti sama dan akan bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, berarti kan gitu kan? Ntar dulu kalau itu Mas Febri buru-buru aja ini kan kita belum deklarasi. Ntar dulu gitu kan itu baru hasil konperda. Nanti kita lihat deklarasinya seperti apa. Karena kalau begitu nanti saya mendahului 34 DPD dan 419 kota kabupaten pengurus projo. Jadi bahasa Jawanya namanya gigi mongso namanya. Apa? Mendahului. Kemajon apa katanya? Kemajon gitu. Jangan gitu. Biarkan proses ini berjalan, jadi semua merasa ikut partisipasi, ikut berdebat, gitu kan? Sehingga juga semuanya harus punya kewajiban yang sama menjaga keputusan itu dan memenangkannya dalam tindakan di lapangan nanti. Gitu Mas. Tadi ada suara yang muncul dari bawah, dari Konverda itu mengenai nama Gibran Rakabuming. Betul ya Mas ya? Ada. Nah, bagaimana sikap Projo sendiri? Apakah munculnya nama Gibran ini, kalau saya boleh tahu dari Bang Panel Barswi, dari mana sih munculnya? Apa reasoningnya apa kira-kira Bang? Bu, bisa nggak dijelaskan Bang? Kenapa kader-kadernya atau anggotanya Projo ini di bawah ada yang memunculkan nama Gibran Rakabuming ini? Ya kita apa sih reasoningnya Bang? Kan kita juga harus membayangkan apa yang dipikirkan oleh teman-teman pengurus Projo di daerah sehingga kemudian keluar tawaran nama Mas Gibran gitu kan. Nah kadang-kadang juga saya ngajak diskusi sama teman-teman. Kenapa Gibran gitu kan? Dan ternyata variatif juga jawabannya gitu ya. Yang pertama, kalau kita mau bicara pragmatisme dalam pemilu, mau menang gitu ya, mau menang. Besok kan di pemilu 2024 ceruk pemilih anak muda ini kan mayoritas Mas, gitu ya? Ya betul. Ada 52% kurang, 52 gitu something lah ya. Iya. Dan kita juga pengen itu satu ya. Yang kedua kita juga pengen anak muda ini juga terwakili dalam dunia politik sehingga apatisme politik dalam sektor anak muda ini bisa berubah. Gitu loh. Banyak anak muda kita yang apolitis Mas. Gitu. Yang ketiga, saya pikir butuh bridging, butuh jembatan lah ya kepemimpinan muda hari ini untuk kemudian menjemput momentum emas Indonesia 2045 nanti. Gitu loh. Lompatan ekonomi nanti. Kan itu juga harus disiapin. Gitu loh. Terus yang keempat, saya pikir anak-anak muda ini kan lebih nggak punya beban. Ya toh? Terus keberaniannya luar biasa. Energik, inovatif. Gitu loh. Kalau orang tua kadang-kadang kan relatif konservatif. Anak muda tuh punya yang kayak gitu Mas. Gitu loh. Kalau yang tua ketemu yang muda kan luar biasa nanti Mas. Gitu loh. Nah terus saya bilang juga, bro kenapa lu pada dukung Mas Gibran jadi wapres gitu kan? Padahal kan secara konstitusi belum
memenuhi syarat, lagi proses MK. Ya udahlah, pokoknya apa putusan MK kita patuhilah, gitu loh. Ya kita tunggu aja, ini sebagai sebuah aspirasi dari kita. Ya. Gitu Mas. Oke, Bang. Apakah nama Gibran dimunculkan dari bawah ini, Bang? Sempat disonding juga kepada bapaknya, dalam konteks ini kepada Pak Jokowi. Kan Projo ini kan punya hubungan dekat lah dengan Pak Jokowi. Apa pernah nggak disonding-sonding gitu, Pak? Disinggung-singgung itu pernah nggak, Pak? Yang pasti saya baca tuh ada artikel ya di Kompas. Mas Gibran setuju sama Pak Jokowi, tidak setuju wacana Projo menyandingkan saya dengan Pak Prabowo, kata dia. Tapi dengan statement itu kami makin semangat malah. Gitu. Kami makin semangat gitu loh. Enggak, pertanyaan saya apakah pernah disonding gitu loh? Iya. Atau belum? Ya kita bilang, kita teman-teman di daerah banyak yang pengen dorong Mas Gibran. Gitu. Tapi belum pernah ya disampaikan kepada Pak Jokowi, Pak ini ada aspirasi begini sebagai... Ya kan Mas, udah pasti beliau juga tahu Mas. Ya kalau itu tahu lah ya, di media dia tahu. Tapi orang apakah secara resmi atau secara non formal juga pernah nggak Projo sampaikan? Bagaimana pendapat Bapak soal suara-suara di luaran itu, pernah nggak Bang? Belum? Yang pasti ya kita mau mulai konverda aja bulan Juli, saya laporan. Saya sampaikan Pak, kita kick off konverda hari ini di Sulawesi Selatan. Oh ya, saya ikutin beritanya. Jadi saya pikir beliau tahu berita itu. Gitu. Tapi nggak ada sinyal untuk ngerespon itu. Sinyalnya ada nggak? Enggak, antara setuju dan tidak. Kita kan tidak dalam posisi minta restu untuk urusan itu. Oh, gitu. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa forum konverda ini ya itu untuk menjaring aspirasi teman-teman di daerah. Kan kita bilang, Pak, kita mau konverda. Konverda itu buat apa? Kita kasih tahu ini buat konsolidasi sama menjaring aspirasi suara teman-teman pengurus Projo di daerah. Eksekusi. Gitu loh. Oke, Bang. Para relawan dan pendukung Jokowi kan tidak hanya Projo, betul nggak ya? Iya. Banyak yang lain gitu ya. Dan mereka punya pendapat yang berbeda dengan Projo, macam-macam lah gitu. Bagaimana Projo nanggepin ini, Bang? Saya pikir biasa lah, aja ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan ngopi, tetap ngopi bareng sama teman-teman itu. Ngopi, silaturahmi, grup masih sama. Gitu ya? Nggak ada yang berubah. Yang penting buat kita adalah... Bukan. Yang penting buat kita adalah perspektif kita sama dulu dalam melihat momentum pemilu. Yang penting semangat kita satu, yaitu Indonesia maju ke depan. Indonesia lompat ke depan. Lagi pula kan pemilu itu cuman sehari, Mas. Dari jam 7 pagi sampai sore. Iya kan? Ngapain kita bikin ribut-ribut terlalu besar? Gitu loh. Janganlah, sayang. Masa pemilu satu putaran yang dibiayai 17 triliun itu pembiayaannya dibikin untuk merusak, memecah belah bangsa ini, kan sayang dong. Jangan. Jadi kita pengen pemilu besok ya bisa menghasilkan, Mas, pemimpin yang dicintai rakyat. Kita pengennya begitu. Pemimpin yang dicintai rakyat supaya menghasilkan pemerintahan yang kuat. Seperti Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini pemerintahannya kuat. Kenapa? Karena dicintai sama rakyat. Gitu loh. Jadi kita pengen pemilu seperti itu. Pemilu menghasilkan pemimpinnya rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat Indonesia. Terus yang kedua, kita juga pengen pemilu besok karena cuma sehari ya berjalan damai lah, sejuk-sejuk aja lah, gitu loh. Kita ngopi tetap ngopi, jangan kemudian elit udah peluk-pelukan, rakyat masih ribut-ribut. Waduh, kan kacau itu. Rugi sendiri kitanya. Gitu loh. Apalagi kita juga harus sama cara berpikirnya, karena Indonesia ini negara yang besar, Mas. Kan nggak bisa, Mas, dikelola oleh satu pihak aja, Mas. Dikelola oleh satu partai gitu. Mana bisa. Indonesia ini negara yang begitu besar, masalahnya kompleks, dia harus diurus secara kolaborasi oleh banyak pihak, semua harus terlibat lah. Saya pikir begitu, Mas. Gitu. Bang, bisa nggak dijelaskan gitu, kok kelihatannya yang tampak itu Projo itu nggak senang betul sama Mas Ganjar, kenapa sih?
Tidak seneng. Nggak seneng gitu loh, nggak happy dengan Mas Ganjar gitu loh. Bisa dicela atau memang nggak biasa aja atau gimana, Bang? Enggak juga ya. Rakernas 5 beliau datang. Di Borobudur di Magelang. Gitu datang. Ngobrol-ngobrol. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Rakernas 5. Iya. Nah, besok kan Rakernas 6 nih. Ini yang di Jakarta besok 14-15 ini Rakernas 6. Ya. Di Rakernas 5 Mas Ganjar datang. Di Borobudur waktu. Iya. Jadi kalau masalah kan ini bukan suka nggak suka. Milih pemimpin ini kan bukan suka nggak suka, Mas. Milih pemimpin ini lebih kepada tadi saya bilang. Pemimpin ini kan alat. Iya toh? Pemimpin ini alat. Tantangan ke depannya seperti apa ini? Nah, kemudian kita pilih pemimpin kira-kira mampu nggak menjawab tantangan ini? Ya. Jadi bukan saya suka atau tidak suka, enggak. Kira-kira nih alat yang kita pakai untuk menjawab tantangan, untuk mencapai sasaran ini cocok nggak gitu loh. Jadi bukan suka tidak suka, nggak ke situ lah. Ya. Itu terlalu subjektif kalau begitu nanti. Terlalu banyak yang dikorbankan kalau urusannya suka nggak suka gitu. Oke. Apakah nanti hasil atau dokumen Rakernas ini akan juga diserahkan pada Pak Joko Widodo? Hasil dokumen Rakernas. Kan ini kan Rakernas ini kan pasti menghasilkan dokumen-dokumen kan, keputusan, strategi dan seterusnya lah. Ini namanya aja Rakernas. Tentu kita punya target ya. Itu dari 85 juta suara pendukung Pak Jokowi, kita akan fokus di angka berapa untuk menyumbangkannya kepada calon yang kita dukung, gitu. Dan berdasarkan ukuran infrastruktur organisasi kami bisa bekerja sebesar apa, itu juga yang akan menjadi bahasan dalam Rakernas besok. Tentu semua hasil Rakernas ya kita sampaikanlah ke Ketua Dewan Pembina, pasti Mas. Kalau ya kan, dari kalau hasil Rakernas, Pak Jokowi kan hanya hadir di pembukaan. Iya, dan itu akan ada arahan. Oh gitu. Ada pidato arahan di situ. Musra kan itu produk yang lahir dari Rakernas 5, Mas. Ya. Rakernas 5 kita di Borobudur, beliau pidato, ngasih arahan, Projo turun ke rakyat, bicara sama rakyat, dengar aspirasi rakyat. Kita mikir mekanismenya apa, akhirnya lahirlah Musra. Ya. Gitu loh, Mas. Ya. Nah, besok kita dengar nih, menyongsong pemilu 2024, apa arahan beliau, itu yang kita nanti. Itulah yang kemudian jadi dasar kami berpijak, itulah yang menjadi dasar kami bertindak dan melangkah. Jadi kira-kira ada kejutannya lah, kira-kira ini karena hanya terpaut beberapa hari dengan pendaftaran ini, kan? Kan kalau Rakernas 5 kan ojo ke susu. Terus kemarin pertemuan relawan di Bogor, nyalakan mesin. Ya. Udah begitu kan? Ya, nyalakan mesin tapi jangan jalan. Jangan jalan dulu. 14-15 kita tunggu matikan nih. Mesinnya belum ya. Kalau kita sih ngelihatnya momentum Rakernas besok, momentum injak gas, Mas. Tapi kira-kira ada kejutan nggak ini? Kasih sinyal lah, hasil Rakernas tuh ada kejutan nggak, terutama wakil nih? Pasti banyak kejutan. Oh, banyak kejutan. Pasti banyak kejutan. Jadi kalau udah gitu, banyak kejutan kan nanti kita nontonnya kan enak nih, harap-harap cemas gitu kan, ya kan, betul nggak? Jadi orang yang akan mengikuti ini secara virtual kan harap-harap cemas kan, kejutannya apa nih, gitu kan? Apa nih yang karena ini kan Rakernas ini boleh dibilang bahwa sinyal Jokowi ini kemana dan apa yang dilakukan oleh Projo, kan namanya tetap Projo bukan Projo kan? Siap gitu, Mas. Projo, Mas. Nah, artinya Bang Barus boleh setuju dong kalau nanti bahwa di hasil Rakernas itu ada kejutannya gitu kan? Harus ada kejutan. Harus ada kejutan. Kadang-kadang kita sendiri terkejut. Ini yang repot ya. Kita aja, kita mau bikin kejutan, kita terkejut juga kan. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Kita terkejut ini. Jadi gitu, Mas. Ya. Pasti ada kejutan, jadi kita juga undanglah semua teman-teman media untuk juga nanti hadir di sana. Seperti apa. Dan yang pasti momentum Rakernas 6, 14 Oktober, 15 Oktober itu jadi momen injak gas buat kita. Gaspol. Ya, gaspol gitu. Ya. Oke. Bang, ini pertanyaan terakhir saya, Bang. Ini pamungkas nih ya. Nah, setelah nanti hasil Rakernas ada calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Projo. Ya. Pertanyaannya adalah,
Logistiknya ini dari mana, Bang? Untuk menggerakkan tadi kan injak gas toh. Push, injak gas ini kalau bensinnya tak ada. Ini ngefong, Bos. Ngefong ini, Bang. Iya. Gimana ini? Iya, jadi kita ini kan bukan partai politik. Ya, betul. Kita ini kan organisasi massa. Ya, yang Mas Febri juga tahu 2 kali pemilu. Ya, 2014, 2019. Jadi yang kita kelola memang lebih kepada partisipasi rakyat. Oh, gitu. Yang kita kelola lebih lah ya, yang lebih kita kelola adalah gerakan rakyat, partisipasi rakyat. Jadi karakteristik swadaya itu nggak boleh hilang. Karakteristik sporadis itu juga selalu nempel. Jadi bensinnya rame-rame gitu lah kira-kira ya. Letupan-letupan yang tidak terduga itu jadi karakter. Gerakan rakyat tuh ya seperti itu. Swadaya, sporadis, ya. Tapi kalau ada boher yang nyumbang kan nggak apa-apa toh? Ya, sepanjang itu tidak melanggar aturan kita nggak ada masalah. Masa kita menolak orang baik kan nggak boleh, Mas. Orang mau berpartisipasi kan bentuknya banyak, Mas. Senyum boleh, kan? Doa boleh, ngirim Indomie ke posko boleh, kan? Kan variatif, Mas. Gitu loh. Gitu. Bahwa nanti ada. Dan yang paling penting kan partisipasi adalah di pemilu ya. Yang paling penting hadir, memberikan suara, dan jangan salah pilih. Jangan salah pilih pemimpin, ya pilihlah pemimpin yang kalau menurut kami adalah pemimpin yang mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan atau dibangun oleh Pak Jokowi. Jangan sampai jalan tol nggak selesai di Jawa, ya kan? Di Sumatera, di tempat lain, bendungan-bendungan, airport, gitu ya. Terutama IKN juga kan? IKN terutama, gitu loh. Ya. Oke, demikian Tribuners ngobrol kita dengan Bang Panel Barus, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilihan Presiden dari Projo, yang nanti Projo akan menggelar Rakernas di Kompleks GBK Senayan Jakarta 14-15 Oktober, dan kita tunggu apakah betul-betul nanti bakal ada kejutan. Ikuti berikutnya. Terima kasih Bang Panel atas ngobrol kita. Terima kasih Mas Febri. Acaranya sukses, Bang ya. Siap, terima kasih Mas Febri. Saya Fevi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan jangan lupa tetap bahagia.